Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa, hari yang hebat. Jadikan hari ini hari yang hebat, hari yang diberkati Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, pengertian. Roh Kudus memberikan kami damai sejahtera, sukacita. Jadikan hari ini hari mujizat Tuhan. Semua bukan dari Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus. Jadikan hari ini hari berkat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan diberkati Tuhan, saudara, dengan firman Tuhan yang indah hari ini. Kita baca dari Matius 8, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, saudara. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tema ini, saudara, tidak pernah aku jumpai. Inilah hal yang hebat yang terjadi dalam pelayanan Yesus, saudara. Ada seorang perwira dari Kapernaum yang datang kepadanya. Tidak dikatakan siapa namanya perwira ini, saudara. Ini semua katakan, orang yang akan mengalami pemulihan atau yang sudah mengalami pemulihan Tuhan. Tidak terlalu penting disebut namanya. Yang penting Tuhannya. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Jadi saudara dan saya menjadi saksi dari kemuliaan Tuhan. Menjadi saksi dari pekerjaan Tuhan yang hebat. Luar biasa. Ada beberapa hal yang indah. Mengapa perwira dari Kapernaum ini mendapatkan mujizat Tuhan, saudara? Mendapatkan berkat Tuhan. Yang pertama, datang kepada Yesus. Dia mau datang kepada Yesus. Itu luar biasa, saudara. Sebagai seorang perwira, pasti dia sangat sibuk. Dia punya pekerjaan. Dia punya kesibukan yang luar biasa. Perwira ini mau datang kepada Tuhan. Itu sudah luar biasa, saudara. Jadi dia memberikan waktunya. Memberikan kelonggaran untuk menghampiri Yesus. Sebab ada banyak orang dengan alasan sibuk, dengan alasan banyak pekerjaan, banyak bisnis, banyak pelayanan, tidak mau datang kepada Tuhan, saudara. Semua alasan itu digunakan untuk membuat dia benar. Yang dilakukan oleh perwira ini luar biasa. Selain dia mau datang kepada Tuhan, dia juga adalah orang yang peduli. Jadi hal kedua yang ada dalam dirinya, yang membuat Tuhan tergerak, dia peduli. Saudara kasih Tuhan, orang yang peduli kepada orang lain, diberkati Tuhan, dijawab doanya. Orang yang peduli dengan orang yang selama ini membantunya, orang yang selama ini ada di dekatnya, orang yang selama ini membantunya, mensupportnya, dijawab doanya, saudara. Jadi mengapa perwira ini dijawab doanya? Karena dia peduli, dia mengasihi bawahannya, yang selama ini mensupportnya, membantunya, saudara. Dan kebetulan bawahannya sedang sakit keras, tidak berdaya. Ini semua katakan, orang yang hebat adalah orang yang peduli kepada sesama dan membantu dengan sekuat tenaga. Yang ketiga dikatakan di sini, perwira ini percaya kepada Tuhan. Perwira ini percaya kepada Yesus, saudara. Ini yang luar biasa. Ada banyak orang datang ke gereja, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi hatinya belum percaya. Hatinya belum terbuka. Hatinya tertutup. Hatinya penuh dengan kekhawatiran. Ini sama katakan, saudara, orang yang datang kepada Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, harus terbuka hatinya. Harus percaya. Harus beriman. Karena tanpa kepercayaan, kita tidak akan bisa melihat mujizat Tuhan.
Tuhan senang dengan orang yang datang dan percaya kepadanya, saudara. Perwira ini percaya bahwa Yesus bisa melakukan perkara yang besar. Yesus bisa melakukan perkara yang hebat. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan lakukan segala perkara. Luar biasa. Jadi hatinya percaya, saudara. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yohanes 12 ayat yang ke-46 katakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Luar biasa. Sangat penting percaya kepada Tuhan, karena itu yang membuat kita melihat kebesaran Tuhan, saudara. Melihat berkat Tuhan, melihat kasih Tuhan. Pertanyaannya, maukah saudara mendapatkan kasih Tuhan? Maukah saudara mendapatkan berkat Tuhan hari ini? Percaya itu kuncinya. Beriman itu kuncinya. Jangan tutup hati kita, jangan tutup pikiran kita, jangan tutup mata kita, jangan tutup mulut kita untuk memuji dan memuliakannya. Untuk percaya, saudara. Sederhana, Tuhan hanya inginkan kita percaya. Apa yang akan kita dapatkan besok, apa yang Tuhan akan lakukan besok, percaya akan membuat kita mampu menghadapi semua masalah dengan luar biasa, saudara. Yang keempat, yang dilakukan oleh perwira ini, menyerahkan semua masalah pergumulannya kepada Tuhan, saudara. Luar biasa. Jadi setelah dia datang, setelah dia menghormati Tuhan, dengan hati yang penuh kepedulian, penuh kasih terhadap hambanya, terhadap sesamanya, dengan percaya, baru dia minta pertolongan Tuhan, saudara. Baru dia membawa semua masalah pergumulannya kepada Tuhan. Baru dia berdoa kepada Tuhan, saudara. Luar biasa. Perwira ini menyerahkan semua masalah pergumulannya kepada Tuhan. Dan ingin mendapatkan jawabannya, saudara. Mengapa kita harus menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, saudara? Karena Tuhan dapat membantu hidup kita damai, menemukan sukacita, dan mengatasi tantangan. Luar biasa. Datang kepada manusia, sia-sia, saudara. Datang kepada dukun-dukun paranormal, orang-orang pintar, apalagi. Tapi datang kepada Tuhan, sumber segala jawaban. Dialah sumber segala berkat, dialah sumber jawaban. Dialah Allah yang akan menunjukkan kasih dan kuasanya, saudara. Hal kelima yang dilakukan oleh perwira ini, minta sepatah kata dari Yesus. Perwira ini percaya sepatah kata dari Tuhan Yesus akan terjadi kepadanya, saudara. Akan menyembuhkannya, akan memulihkannya. Luar biasa. Apa yang kita minta hari ini kepada Tuhan, saudara? Apakah kita minta berkat? Apakah kita minta kesuksesan? Apakah kita minta kenaikan jabatan? Pernahkah saudara minta kepada Tuhan sepatah kata saja? Apapun yang dikatakannya pasti terjadi. Apapun yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Apapun yang diinginkan Tuhan pasti terjadi, saudara. Ini saya mau katakan kelebihan perwira ini. Dia minta sepatah kata dari Yesus. Katakan saja, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa. Jadi doa kita hari ini, katakan saja Tuhan sepatah kata, maka aku akan sembuh. Aku akan berhasil. Aku akan sukses. Aku akan hebat. Aku akan diberkati Tuhan. Aku akan dipakai Tuhan luar biasa. Aku akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa. Luar biasa. Tuhan berikan kita kesempatan untuk meminta kepadanya, saudara. Firman Tuhan berkata, mintalah, maka kamu akan mendapatkannya. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku diam di dalam kamu. Luar biasa. Orang yang minta kepada Tuhan pasti diberikan, saudara. Orang yang minta kepada Tuhan pasti akan menerimanya. Lihat perwira ini. Dia minta satu kata daripada Tuhan. Dan dia menerimanya, saudara. Luar biasa. Apa yang didapat oleh perwira ini, saudara? Dikatakan di sini, perwira ini mendapatkan pujian dari Tuhan.
atas imannya. Luar biasa. Kalau Tuhan yang memuji orang, pasti luar biasa, saudara. Kalau Tuhan yang memuji saudara, pasti luar biasa. Kalau Tuhan yang memuji pekerjaan saudara, pelayanan saudara, hati saudara, pemberian saudara, itu luar biasa. Pasti luar biasa, saudara. Manusia yang puji saja, kita senang. Kalau Tuhan yang puji, pasti lebih senang lagi, saudara. Dikatakan di sini, di Matius 8, ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Luar biasa. Luar biasa. Garis bawahi kalimat yang indah ini, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yesus memujinya. Yesus belum pernah melihat ada iman seperti ini. Dari demikian banyak orang yang mengikutinya. Segitu banyak orang yang dijamah Tuhan. Yang banyak dilawat Tuhan. Yang mendengarkan Tuhan. Tidak ada iman seperti orang ini, saudara. Ini semua katakan. Pujian yang langka. Yesus bukan hanya sekedar memujinya. Tapi memuji imannya. Ini semua katakan, saudara. Orang hanya bisa datang kepada Tuhan melalui imannya. Kalau tidak punya iman, tidak bisa. Kalau tidak punya iman, tidak akan bertemu dengan Tuhan, saudara. Sehebat apapun, sekaya apapun orang itu. Tapi orang yang punya iman, apapun keadaannya, mau dia orang kaya, orang biasa, orang miskin sekalipun, dia akan bisa bertemu dengan Tuhan. Dia akan bisa mendapatkan kasih Tuhan, saudara. Luar biasa. Tuhan memuji orang-orang yang punya iman. Di tengah dunia yang jahat ini, di tengah akhir zaman ini, ada banyak orang kehilangan imannya, saudara. Ada banyak orang tidak peduli lagi dengan imannya. Bahkan menjual imannya. Mereka menjual imannya hanya karena harta, tahta, pasangan hidup, kesuksesan, karir, apapun itu. Tetapi orang yang bisa bertahan sampai akhir hidupnya, mempertahankan imannya, mendapatkan pujian Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan jawaban Tuhan, saudara. Doanya didengar, doanya dijawab Tuhan. Luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita mau dijawab Tuhan, saudara? Apakah doa kita mau dijawab Tuhan, saudara? Permintaan kita, permohonan kita. Pertahankan iman kita. Pertahankan iman saudara. Sekalipun berat, sekalipun tantangannya besar, sekalipun masalahnya besar, iman tetap harus ada. Iman harus tetap ada dalam hati kita, saudara. Tuhan menghargai orang yang setia, orang yang mempertahankan imannya di tengah dunia ini. Luar biasa. Lihat apalagi yang dilakukan oleh Yesus kepada perwira ini. Yesus menjawab perwira ini, saudara. Di Matius 8 ayat yang ke-13 katakan di sini. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Luar biasa. Garis bawahi kalimat yang indah ini, saudara. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Luar biasa. Yesus menyuruhnya pulang dan berkata kepadanya, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Hari ini Tuhan katakan kepada kita, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Pulanglah, jadilah seperti apa yang engkau percaya. Luar biasa. Dan pada saat itu juga terjadi mujizat, saudara. Lihat perwira ini. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kapan sembuhnya, saudara? Ketika dia mendengarkan kata-kata Yesus. Kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang hebat, kata-kata yang ajaib. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Luar biasa. Tuhan melihat iman seseorang dan menjawabnya dengan luar biasa, saudara. Hari ini, orang yang datang kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya, yang menyerahkan semua pergumulannya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, akan pulang dengan sukacita, pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sorak-sorai, pulang dengan jawaban,
pulang dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Hari ini adalah hari berkat Tuhan, hari damai sejahtera, hari mujizat Tuhan. Hari di mana Tuhan menjawab, di mana Tuhan memberikan pujian, di mana Tuhan memberkati orang percaya, memberkati kami semua dengan luar biasa. Tuhan menjawab doa kami dengan begitu hebatnya. Tuhan berikan iman yang bertumbuh setiap hari, iman yang selalu hidup dan selalu menyatakan kemuliaan Tuhan. Semua doa hari ini dijawab Tuhan dengan luar biasa. Baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, karir, pasangan hidup. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan yang luar biasa. Yang sakit sembuh. Firman Tuhan berkata, bil-bilmu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun kembali, bangkit kembali menjadi berkat. Bangsa ini, pemerintah kami juga diberkati Tuhan. Dengan luar biasa. Diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.